boleh aja misalnya perusahaan itu perusahaan yang biasa memproduksi susu gitu. Tapi belum tentu setiap produk yang dikeluarkan itu betul-betul produk susu, bukan minuman dengan rasa susu gitu. Terus kita taunya dari mana? Lihat di komposisinya. Iya. Kalau kita baca di komposisinya itu misalnya hanya air, perasa atau gula dan tidak ada kata-kata susunya, maka berarti itu sebenarnya bukan susu. Kalau mau ngasih susu ke anak harus merhatiin soal kandungan gulanya. Karena saya pikir yang lebih penting itu adalah seberapa banyak persen kandungan susunya. Karena kalau saya lihat di kemasan itu beda-beda kan dok ya. Ada yang kalau yang putih semuanya pasti 100% dong ya kalau yang putih itu. Kalau yang rasa-rasa ada yang macam-macam kan 80, 60, 70. Artinya apakah kandungan susu itu jadi tidak terlalu penting untuk dibandingkan dengan kandungan gula? Atau itu justru juga sama-sama pentingnya untuk kita harus paham berapa kandungan susu yang ada di kemasan itu? Sebenarnya gini, kita tidak memusuhi gula. Dalam arti gini, pada orang yang misalnya hipoglikemi, gulanya drop, misalnya katakan gini lah, yang paling mudah nih kalau misalnya anak-anak, kalau pagi nggak sarapan, terus disuruh upacara dijemur berdiri gitu kan. Sebentar kemudian tuh udah mulai tuh keleyengan gitu kan, udah mulai kunang-kunang gitu. Kalau nggak cepet-cepet dipinggirin dikasih teh manis, pingsan gitu kan. Nah, pada saat orang-orang yang gulanya turun, itu diberikan susu dengan kandungan gula yang tinggi, itu akan sangat cepat membantu gitu. Jadi bukan berarti kita memusuhi gula, tetapi pada orang sehat asupan gula itu perlu dibatasi. Nah, apakah gulanya yang harus diperhatikan lebih daripada proteinnya, protein susunya, kandungan susunya, atau sebaliknya susunya yang lebih dominan gitu? Dua-duanya. Karena setiap orang itu membutuhkan zat gizi yang berbeda-beda. Ada yang butuh gula pada saat tertentu, ya dia harus nyari yang gulanya tinggi. Tapi ada yang butuh susunya yang lebih banyak. Misalnya orang-orang yang mungkin dalam masa pertumbuhan dia butuh susu yang banyak gitu, protein yang di dalam susunya yang banyak, maka carinya yang susunya yang dominan daripada gulanya. Atau misalnya mungkin atlet-atlet yang sedang membentuk masa otot gitu kan, kan ada tuh yang lagi bulking gitu kan. Nah itu mungkin perlu yang susunya yang tinggi proteinnya gitu. Maka tidak bisa kita menarik sebuah kesimpulan mana yang baik, karena tergantung siapa yang mengkonsumsi gitu. Dan apa kebutuhannya ya? Ya tergantung apa kebutuhannya. Hanya pesan saya adalah lihat-lihat. Jadi kadang-kadang boleh aja misalnya perusahaan itu perusahaan yang biasa memproduksi susu gitu. Tapi belum tentu setiap produk yang dikeluarkan itu betul-betul produk susu, bukan minuman dengan rasa susu gitu. Terus kita taunya dari mana? Lihat di komposisinya. Kalau kita baca di komposisinya itu misalnya hanya air, perasa atau gula dan tidak ada kata-kata susunya, maka berarti itu sebenarnya bukan susu, tapi minuman yang menyerupai susu. Walaupun mungkin teksturnya, rasanya mungkin mirip kayak susu, tapi itu bukan susu. Karena kalau di minuman itu susu, di dalam komposisinya pasti ada statement susu. Gitu. Kita refresh lagi ya dari bahasan minggu lalu, kalau komposisi itu pokoknya urutan paling pertama ya, itu yang paling banyak ya. Misalkan kalau yang beneran susu itu pasti akan disimpan di antara tiga di awal ya. Susu, air, gula. Nah itu yang paling banyak itu ya. Dan juga soal gula itu juga refreshment dari minggu lalu juga dilihat juga takaran sajinya tuh ya sahabat Sonora ya. Jadi jangan misalkan nih Anda lihat gulanya 20 gram terus berarti gulanya 20 gram. Nah lihat dulu takaran sajinya. Kalau memang takaran sajinya 1 berarti memang 20 gram dong ya. Tapi beda cerita kalau takaran sajinya misalkan 3, 4, nah itu berarti dikali gitu ya. Dan kadang-kadang produsen juga suka tapi ini bukan di susu, saya temukan, saya nggak tahu kalau di susu iya atau enggak, karena saya nggak hafal. Tapi kemarin karena saya melakukan riset untuk memberikan webinar, saya lihat di kemasan teh
yang di dalam kemasan botol itu di state-nya itu hanya 250 cc. Padahal satu botol itu isinya 350 cc. Nah, itu kan membingungkan kan? Karena harus dilakukan perkalian lagi kalau 250 cc gulanya sekian, kalau 350 berapa gitu. Jadi ada bagi-bagiannya. 350 bagi 250 dikali jumlah gulanya gitu. Dan ini juga mungkin sedikit tips ya untuk Anda yang mungkin pengen cari tahu susu yang beneran mengandung susu. Itu biasanya di kemasan, di packaging depan tuh biasa ditulis ya, Dok ya, kalau beneran susu akan diawali susu UHT atau susu sapi. Beda kalau yang susunya mungkin kandungannya kurang. Kalau bukan susu biasanya mereka tidak berani memakai kata susu. Biasanya minuman. Minuman mengandung susu ya. Nah, minuman tinggi kalsium misalnya. Atau minuman berasa susu itu ya gitu ya. Biasanya minuman tinggi kalsium. Orang kan pikir minuman tinggi kalsium susu gitu kan. Padahal dia hanya minuman air gula ditambahkan dengan kalsium. Gitu. Jadi mesti hati-hati banget. Sedikit tipsnya ya. Jadi kalau yang memang benar susu, dia akan benar-benar state dari kata pertama susu gitu ya, susu segar atau susu steril gitu ya. Iya. Oke. Dan balik lagi lihat komposisinya, di recheck lagi di komposisinya itu harus di state susu. Kalau memang itu minuman itu memang betul-betul susu.